mahasiswa hukum di siang hari, pembunuh berantai di malam. Itulah tuduhan terhadap seorang wanita di Brasil saat ini, di mana para penyelidik di dua kota terbesar di negara itu mengaitkannya dengan beberapa kematian. Penusukan, peracunan, perselingkuhan terlarang. Kami berdiskusi dengan penyelidik kasus pembunuhan tentang cara polisi membangun kasus dan membawa tersangka pembunuh massal ke pengadilan. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ana Paula Velosa Fernandes yang berusia 36 tahun, seorang ibu mahasiswa hukum di Sao Paulo, Brasil, kini berada di balik jeruji besi. Kenapa? Karena dia dituduh membunuh 4 orang hanya dalam waktu 5 bulan. Saya tahu ini cukup mengejutkan, bisa dibilang begitu. Dan sekarang, detail baru muncul tentang bagaimana dia diduga menargetkan korban-korbannya. Sementara kepala penyidik menyebutnya sebagai psikopat dan pembunuh berantai. Ini menurut beberapa media berita Amerika Latin. Jadi, untuk membahas keadaan aneh seputar kematian 4 orang ini, ada banyak hal yang perlu dibahas. Saya ingin menghadirkan Chris Medona, penyidik pembunuhan berpengalaman dalam memburu tersangka. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Chris, sebelum membahas detail kasus ini, saya harus bilang saat pertama kali mendengarnya, ketika berita ini muncul, ketika kamu melihat latar belakangnya, menurut saya, dia tidak sesuai dengan gambaran atau model tipikal seperti yang biasanya kita bayangkan tentang seorang calon pembunuh berantai. Tapi saya rasa, kamu tahu, ini bukan pertama kalinya jika tuduhan ini benar, penampilan bisa menipu. Ya, benar sekali, Jesse. Maksud saya ketika kamu membayangkan seperti apa rupa seorang pembunuh berantai, dia jelas tidak sesuai dengan gambaran itu. Maksud saya dia punya wajah yang sangat polos. Dia juga punya sikap yang kamu tahu sangat ramah di sekitar orang lain yang membuat orang jadi sangat lengah. Dan sikap seperti itu dengan sendirinya akan memberinya kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan orang lain. Itu poin yang bagus. Maksud saya, kamu pasti ingat Ted Bundy dan situasi seperti itu, tapi saya ingin membahas ini, oke? Jadi, setelah Fernandes ditangkap, dia diduga mengaku. Menurut polisi sipil Brasil, dia memberikan rincian kejadian kepada petugas. Jadi, mari kita bicara tentang orang yang diyakini polisi Brasil sebagai korban pertama Fernandes. Kita membahas Marcelo Fonseca, 51 tahun, yang menurut Daily Mail dibunuh di Guarulhos. Kejadian ini Januari lalu. The Sun melaporkan Fonseca adalah pemilik rumah Fernandes. Dia mengklaim bahwa mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran di mana dia diduga mengancam keluarganya. Dia mengatakan kepada penyidik, menurut laporan dari The Sun, bahwa dia menikamnya saat dia duduk di sofa. Dia kemudian memasang selembar kain untuk menutupi pintu masuk ke ruangan agar putranya dan keponakannya tidak melihatnya, lalu diduga membiarkan mayat Fonseca membusuk. Polisi menuduh dia baru melapor 5 hari setelah penikaman saat putranya mengeluh bau tersebut. Menurut laporan The Sun, Fernandes kemudian membakar sofa tersebut untuk menghilangkan bau. Sekarang Chris, banyak hal yang perlu dibahas di sini. Pertama-tama, Anda bertanya-tanya, apakah dia seorang narator yang dapat dipercaya? Jika ide ini, meski klaim pembelaan diri, mungkin itu argumennya atau tidak, faktanya dia menunggu. Fakta bahwa dia berusaha menutupi atau menghancurkan bukti dan memastikan tak ada yang melihat, menurut saya memang menimbulkan keraguan pada ceritanya. Ya, benar sekali. Dan kita juga harus mempertimbangkan bahwa kamu tahu ini Brasil kan? Konstitusi tidak berlaku di sini, begitu juga dengan Miranda atau hal-hal seperti itu. Jadi hal pertama yang selalu harus kita pertanyakan ketika kita melihat ini secara objektif adalah kamu tahu pola teknik apa dalam hal wawancara investigasi yang digunakan. Dan kemudian bagian kedua dari ini adalah kejahatan tertentu itu agak kamu tahu aneh jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lain yang mungkin dia lakukan. Dan maksudnya pisau digunakan. Jadi itu agak tidak biasa untuk seorang pembunuh berantai perempuan. Itu hal biasa bagi laki-laki tapi sangat langka untuk perempuan. Dan begitu situasi seperti ini dilakukan oleh seorang tersangka, mereka tidak mengantisipasi apa yang ada di sisi lain, yaitu mayat. Jadi itu beban mati yang sangat berat.
Dan mungkin itulah situasinya di sini, di mana dia meninggalkannya di apartemen. Orang-orang mengeluh, sekarang dia harus cari cara keluar dari sini. Dan atau kamu tahu bagaimana saya menghancurkan tubuh ini? Saat saya bilang keluar dari sini, maksud saya cerita seperti apa yang bisa saya buat untuk menunjukkan bahwa ini mungkin pembelaan diri. Ketika kamu mewawancarai seorang tersangka, dan biasanya, maksud saya, di begitu banyak kasus yang kami bahas, mereka menyangkal bahwa mereka terlibat dalam sesuatu. Mereka pun terjebak dan dibantah oleh bukti lain dari penyidik. Tapi kalau kamu punya seseorang yang diduga menjelaskan detail sebuah kejahatan, sebuah pembunuhan, dan masuk ke dalam rincian yang mengerikan, kamu pun bertanya, apakah mereka benar-benar mengarang ini secara spontan? Bagaimana kamu menilainya? Kenapa menurutmu ini cukup kredibel? Kamu tahu, mungkin urutan kejadiannya agak sulit, maksud saya, soal dia yang diancam. Tapi dikatakan aku menusuk dia saat di sofa, itu terdengar buruk. Jadi kamu bertanya-tanya, apakah ini benar? Ya, jadi salah satu hal yang ingin kamu lakukan segera adalah memastikan kamu benar-benar memahami seperti apa tampilan tempat kejadian perkara itu. Dan salah satu teknik yang bisa kamu gunakan adalah mengambil sebuah kursi. Setelah semuanya selesai di dalam tempat kejadian perkara itu, misalnya korban sudah dipindahkan, barang bukti sudah dikumpulkan, dulu kami menyebutnya membungkus dan memberi label. Jadi yang kamu lakukan adalah duduk di sana, mempelajari dinding-dinding itu, mempelajari tempat kejadian perkara dengan saksama. Wah, jadi ketika kamu mendapatkan seseorang yang berkata, "Hey, akulah orangnya dan ini adalah detail-detail rumitnya," kamu bisa menghubungkannya kembali ke tempat kejadian perkara berdasarkan ide dan detail yang hanya diketahui oleh si pembunuh. Itulah salah satu cara mengatasinya. Sekarang, kasus Fonseca akhirnya ditutup karena kurangnya bukti. Ini menurut media Carta Capital. Namun, putrinya meminta kasus itu dibuka lagi setelah mantan penyewa, kan? Fernandes kemudian dikaitkan dengan beberapa dugaan pembunuhan. Itulah yang kita bahas sekarang. Pada bulan April, korban kedua yang diduga di sini, seorang wanita bernama Maria Aparecida Rodrigues, ditemukan tewas oleh saudara perempuannya di Sao Paulo. CNN berhasil melaporkan Rodrigues sudah tahu Fernandes berselingkuh dengan polisi militer yang menikah. Dan saya akan memberitahu Anda, situasinya menjadi sedikit rumit di sini. Tapi inilah yang kami dapatkan dari berbagai sumber Amerika Latin bahwa Fernandes diduga menyamar sebagai Rodrigues mengirim pesan-pesan ancaman kepada istri petugas tersebut. Tampaknya dalam upaya untuk membuatnya terlihat seolah-olah petugas itu sendiri yang mungkin telah membunuhnya. Sebagai balas dendam, CNN berhasil melaporkan beberapa jam sebelum meninggal, Rodrigues ada di rumah itu. Fernandes dan saudari kembarnya, Roberta Cristina, menikmati kopi dan kue bersama. Dan pihak berwenang meyakini bahwa kue tersebut dicampur dengan semacam cairan pembersih. Menurut CNN, Rodrigues pulang ke rumah dan ditemukan tewas beberapa jam kemudian. Sekarang, Chris, ketika tubuh seseorang ditemukan dalam penyelidikan biasa, jika Anda berurusan dengan kasus keracunan, benar, mungkin pada awalnya tidak jelas bahwa ada tindakan kriminal, benar? Ini berbeda dengan penembakan, ini berbeda dengan penusukan. Bagaimana Anda menyelidiki kasus dugaan keracunan? Nah, pertama-tama Anda harus langsung mempertimbangkan bahwa jika tidak ada bukti jelas adanya trauma dan atau Anda tahu penyebab kematian, maka Anda tahu obat narkotika dan racun harus dipertimbangkan. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menyelidiki itu, menyelidiki tempat kejadian perkara seolah-olah akan ada, Anda tahu kasus seperti ini, Primoraknet sangat jarang terjadi, terutama pada perempuan, meski kasus pada perempuan lebih konsisten. Sekitar 10 hingga 15% kasus melibatkan keracunan itu sendiri. Jadi yang ingin Anda coba lakukan adalah mencari pola kehidupan yang berhubungan dengan tersangka yang sedang Anda selidiki, dan lihat apakah ada indikasi apapun yang bisa mengarahkan mereka ke arah ini. Menarik Anda membahas dugaan peracunan dan penusukan ya. Itu tampaknya tidak konsisten. Tidak, memang tidak, Jess. Dan benar menarik karena kemudian Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah orang ini belajar dari pembunuhan pertama?
Dan jika memang benar, jika mereka belajar, lalu apa yang berubah dalam kepribadian mereka, yaitu apakah mereka menjadi pelaku yang jauh lebih terorganisir dari situasi pertama yang mungkin tidak terorganisir, dan sekarang mereka pada dasarnya mulai mengasah keahlian mereka, kurang lebih seperti itu. Saya akan membahas dugaan korban ketiga. Polisi Brasil menyampaikan ke media internasional Globo bahwa pensiunan 65 tahun Neil Correa de Silva juga meninggal pada April setelah makan, dan saya mohon maaf jika saya salah mengucapkannya, feijoada yang diracuni, yaitu sejenis semur kacang hitam khas Brasil. Menurut polisi sipil, temannya, ini adalah Putri de Silva, diduga terlibat dalam rencana ini. Diyakini Michel Pava de Silva, teman sekelas Fernandes, membayar sekitar $700 Amerika Serikat agar Fernandes pergi dari Sao Paulo ke Rio de Janeiro dan membunuh ayahnya. Jadi, Kepala Inspektur Halison Ido tampaknya mengatakan kepada Globo bahwa ada pesan teks antara keduanya yang mengonfirmasi kecurigaan penyidik. Kami berhasil melacak seluruh perjalanan kasus Neil. Kami punya bukti percakapan-percakapan itu bahwa itu adalah feijoada. Cara itu dilakukan. Kami juga punya kesaksian dari orang-orang tentang hal ini. Ana Paula sendiri kemudian datang untuk mengambil alih, mengakui kejahatan ini dan melaporkan seluruh kejadian tersebut. Dan laporan Globo juga menunjukkan, maaf saya harus mengatakan ini, bahwa Fernandes mengakui telah meracuni 10 anjing untuk melihat bagaimana racun ini bekerja, dosis yang dia butuhkan. Saat rumahnya digerebek, petugas menemukan pestisida terlarang mirip racun tikus menurut Daily Mail. Jadi Chris, mari kita mulai dari situ. Apakah kamu pernah melihat kasus sebelumnya di mana seseorang tampaknya berlatih pada hewan sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan pada manusia? Saya belum pernah menangani kasus yang melibatkan peracunan hewan, namun saya pernah menangani banyak kasus di mana jauh sebelum nyawa manusia diambil, nyawa hewan sudah diambil terlebih dahulu. Ada yang disebut sebagai triad homicidal. Ada 3 indikator, mengompol, menyalakan api, dan kekejaman pada hewan. Itulah yang disebut triad itu sendiri. Dan jika ketinggalan hal itu bercampur dalam tipe kepribadian melalui apa yang kita sebut pola hidup, maka itu akan sangat signifikan. Begitu Anda mulai melihat jenis masalah seperti itu di tempat kejadian perkara, fakta bahwa dia bisa menguji 10 anjing secara terpisah, seperti yang diberitakan, memberi kita sedikit petunjuk bahwa dia belajar dari pembunuhan pertama hingga sekarang kemungkinan pembunuhan ketiga di sini, dan bahwa tindakan meracuni itu sendiri memisahkan dia dari tempat kejadian perkara. Dan itu konsisten dengan banyak pembunuh wanita. Mereka suka darah dari si perut, terutama penusukan pertama. Jadi dia menyesuaikan metodenya sehubungan dengan organisasinya untuk menjadi pembunuh yang lebih baik. Ngomong-ngomong, jika tuduhan ini benar, mereka mungkin memiliki bukti kredibel dan rekaman percakapan di antara mereka. Saya merasa itu sangat aneh dan menyeramkan. Sekali lagi, jika tuduhan ini benar, bahwa Anda memiliki orang ini yang pada dasarnya mempekerjakannya dan apa yang Anda ketahui, apa yang dia mampu lakukan. Coba pikir, ini bukan kejadian sekali saja, kan? Sekarang kita membicarakan tentang dia yang terlibat dalam kematian beberapa orang dan kebetulan dia dipekerjakan untuk pembunuhan berencana. Apa itu tidak aneh bagimu? Ya, memang aneh, Jess, tapi di saat yang sama juga menarik, kan? Karena itu berarti orang yang mempekerjakannya juga sadar akan sifat sadis yang mungkin dimiliki kepribadian ini. Dan itu benar-benar menimbulkan banyak tanda bahaya. Tapi di saat yang sama, ini menarik karena para penyelidik juga sedang belajar, kan? Dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Dan mereka sedang mencari kesamaan di sini. Individu yang sedang kita bicarakan ini, perempuan ini. Jadi mereka akan melakukan apa yang kita sebut pola kehidupan, benar? Mereka akan benar-benar menyelidiki lebih dalam tentang dirinya. Dan mencoba mencari tahu, oke, apa yang membuat dia sampai pada situasi ini? Apakah karena kekuasaan? Apakah karena keuntungan finansial? Bagaimana kondisi sosial ekonominya? Seperti apa hal-hal dan situasi tersebut?
Sekarang saya akan membahas korban keempat yang diduga oleh Fernandes. Kita membahas Haider Mejeres, pria muda Tunisia. Menurut Globo, Fernandes bertemu dengannya lewat aplikasi Kencan dan mereka pernah berhubungan. Keluarganya mengatakan kepada Globo bahwa Fernandes memalsukan kehamilan demi uang. Ia meninggal di apartemennya pada Mei. Carta Kapital melaporkan Fernandes diduga memberinya milkshake beracun. Jenazahnya dibawa ke Tunisia untuk dimakamkan. Jenazah Fonseca Rodrigues de Silva juga dikabarkan telah digali kembali agar forensik bisa mencari penyebab pasti kematian dan kemungkinan adanya racun. Chris, apakah biasa membongkar kembali jenazah? Bagaimana proses penggalian jenazah dalam penyelidikan kriminal? Ya, dan prosesnya itu hampir seperti penggalian arkeologi, bukan? Maksud saya, jika mereka jelas-jelas dikubur di dalam peti mati atau sesuatu yang serupa, itu jauh lebih mudah. Namun di Brasil kita tak tahu apakah mereka hanya dilempar ke kuburan terbuka dengan tubuh dibungkus sesuatu. Namun, setelah mendapatkan jenazahnya, jenazah itu dikirim lagi ke kantor pemeriksa medis. Kantor pemeriksa medis bisa memeriksa jaringan tubuh jika tersedia atau melalui tulang dan mengambil semacam sumsum tulang. Jika itu adalah keracunan berat, akan ada yang disebut penanda darah yang terlihat baik di jaringan maupun di tulang. Dan Anda bisa mengidentifikasi racun tertentu dengan sangat spesifik. Ini adalah ilmu yang luar biasa. Tapi laporan toksikologi akan bisa memberitahu Anda secara hipotetis. Anda tahu berapa banyak dosis racun tertentu, berapa banyak narkotika, jika itu adalah situasi narkotika yang ada dalam sistem tubuh individu tersebut. Dan ini sudah yang menarik, itu pasti bisa dilakukan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Fernandes bisa menarik perhatian polisi? Nah, rupanya dia memberitahu polisi bahwa dia mungkin menjadi korban percobaan peracunan pada bulan April. Media Folha de São Paulo melaporkan Fernandes ke polisi karena menemukan kue dengan catatan bertuliskan, "Untuk kelas hukum 4D, kue untuk mempermanis pagimu," yang ditinggalkan di ruang kelas. Dia memberitahu polisi bahwa catatan itu ditandatangani nama istri kekasihnya, seorang polisi militer. Media melaporkan Fernandes tidak tahu petugas itu sudah menikah dan istri petugas itu pernah mengancamnya. Kepala Inspektur Alison Ido mengatakan kepada Globo, kutipan, "Ana Paula Velosa datang ke kantor polisi kami karena dugaan kue beracun di dalam sebuah perguruan tinggi. Dia menaruh kue yang diduga beracun ini untuk mencoba menjebak orang ketiga. Melalui penyelidikan ini, kami menyimpulkan bahwa Ana Paula bukanlah korban dalam kasus ini, melainkan seorang pembunuh berantai. Polisi menduga Ana Paula berusaha menjebak kekasihnya yang polisi militer atau istrinya dengan kejahatan. Sebuah artikel Folha de São Paulo menyebut polisi telah berbicara dengan istri itu, memastikan ia berada ratusan mil jauhnya saat kue muncul di sekolah hukum, dan dialah yang menerima ancaman dari Fernandes di media sosial, bukan sebaliknya. Inspektur Ido mengatakan pada media lokal bahwa Fernandes memakai pengetahuan dari sekolah hukum untuk menutupi jejaknya. Penyelidikan kami awalnya sangat sulit, karena sebagian besar korban dimakamkan seakan meninggal karena sebab alami. Jadi kami harus melakukan semua ini untuk menunjukkan kepada pihak kehakiman, menunjukkan kepada jaksa penuntut kasus bahwa kami sedang menghadapi sesuatu yang serius. Dan bisa meminta pembongkaran makam, serta membangun bukti teknis. Inilah fase yang sedang kami jalani saat ini. Dia juga mengatakan kepada Surat Kabar Global, itu adalah orang yang dingin, tanpa penyesalan, yang tampaknya menikmati memanipulasi. Fakta bahwa dia tetap dekat setelah kejahatan menunjukkan tingkat kontrol yang ingin dia lakukan atas segalanya. Chris, bagaimana reaksimu terhadap semua itu? Kau tahu ini menarik karena para penyidik jelas-jelas menggunakan arogansi intelektualnya melawannya. Dan yang bisa mereka lakukan ini adalah membalikkan itu menjadi fakta bahwa dia, kutip, tidak biasa menurutku, benar? Jadi yang mereka tunjukkan adalah tipe kepribadiannya yang manipulatif, yang menempatkannya dalam kategori berbeda di atas. Kau tahu,
seseorang yang secara spontan mengambil nyawa orang lain karena emosi, keserakahan atau apapun kau tahu motifnya. Tapi dalam situasi khusus ini, sepertinya dia sekali lagi adalah pelaku terorganisir yang belajar dari setiap kasus yang ada. Dan fakta bahwa sekarang dia membawanya lebih jauh lagi, yaitu dia memanipulasi orang lain, tidak hanya membunuh mereka, tapi juga memanipulasi narasi dan menarik penyelidik lain untuk benar-benar semacam memikirkannya. Ini membuatnya menjadi risiko yang sangat tinggi bagi masyarakat. Dan saya senang nggak mereka berhasil menangkap dia dari jalanan jujur saja berdasarkan apa yang saya dengar. Ya, jika tuduhan ini benar, kamu dan saya sebelumnya juga sempat bicara soal hal menarik, yaitu saat kamu bilang para pembunuh, kamu tahu itu tidak. Ketika mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan pembantaian. Itu tidak selalu berjalan seperti yang mereka bayangkan. Dan kamu dan saya sempat membicarakan tentang bagaimana Brian Koberger, kan? Mahasiswa PhD kriminologi ini mungkin mengira akan melakukan kejahatan sempurna. Dia meninggalkan lebih banyak bukti dalam kasus itu daripada yang pernah saya lihat. Sekarang dia berada di tempat seharusnya. Kamu pasti bertanya-tanya, apakah tuduhan ini benar? Dan dia adalah seorang mahasiswa hukum, dan benar, kamu mendengar otoritas mengatakan dia menggunakan ilmu hukumnya, ajaran hukumnya, untuk mencoba memanipulasi sistem. Terkadang mereka meninggalkan jejak paling besar, lebih dari siapapun. Benar, Jess. Mereka terlalu banyak berpikir dan tidak mengantisipasi. Tapi ingat, banyak hal seperti ini didorong oleh fantasi yang berbasis pikiran, kan? Oke, ini adalah hal-hal yang akan terjadi, begini cara saya akan menanganinya, dan seterusnya. Dan para pelaku ini melakukan kejahatan dengan mengantisipasi bahwa semua titik itu akan terhubung selama pelaksanaan kejahatan. Yang tidak mereka antisipasi adalah begitu korbannya sudah dibunuh, sekarang mereka terjebak. Dan mereka terjebak dengan sesuatu yang bisa diibaratkan seperti kantong semen seberat 150 hingga 200 pon karena tidak ada istilah yang lebih baik. Sekarang mereka harus mencari solusi untuk kantong semen ini. Dan jika berskop dalam memikirkan kinan apa yang harus dilakukan dengan itu, mereka benar-benar harus menjalani proses pembuangan yang tidak terorganisir. Dan itulah mengapa racun sangat menarik dalam kasus ini, karena seperti yang kita bicarakan di awal tadi, pisau itu sangat brutal, sangat pribadi, namun meracuni memberi pelaku jarak antara kematian dan keharusan membuang tubuh tersebut serta mengatasi masalah itu. Ya, saat ini Ana Paula Fernandes, saudara kembarnya Roberta Cristina, serta Michelle Pava de Silva, putri korban yang sudah dibahas, kini ditahan dan sedang diselidiki. Kenapa? Laporan Metropolis menyebut Roberta Cristina diduga menyarankan saudara kembarnya soal jumlah uang untuk membunuh seseorang dan cara agar tak terdeteksi. Luar biasa. Chris Medona, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.